warahmatullahi wabarakatuh. Apabila saya bersafar mendiami tempat selama 2 minggu, berapa hari boleh mengqasar salat? Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 4 hari 4 malam. Tidak dihitung keberangkatan dan kepulangan, hanya 4 hari 4 malam saja. Kalau ada orang yang berdalil kenapa waktu Nabi 19 hari di Makkah tahun ke-8 Hijrah, pembebasan Makkah itu Nabi 19 hari qasar terus. Kenapa 19 hari bisa qasar? Karena dia tidak tahu pulangnya kapan. Kalau bapak pergi, ibu urusan ke Jakarta, tiketnya open, tak tahu pulangnya kapan, nunggu menteri pulang dari Jepang, maka boleh qasar terus sampai menteri itu pulang. Tapi kalau sudah dapat dipastikan sekian hari, maka lewat dari 4 hari 4 malam dia tidak lagi boleh qasar, karena tidak ada illat sebabnya, yaitu safar. Mana yang lebih baik, saya mengqasar salat atau berjamaah di masjid? Satu mazhab mengatakan wajib diqasar. Jadi kalau ada nanti bapak ibu tengok ada orang qasar terus, dia berpegang kepada mazhab wajib diqasar. Sedangkan mazhab Syafi'i pilihan, mau diqasarnya silakan. Tidak mau diqasarnya, kebetulan tinggalnya di hotel dekat Masjid Istiqlal, hari itu kosong, salat secara biasa di Masjid Istiqlal, zuhur 4, asar 4, ada pengajian ikut, baik, tak salah. Pilihan, mau qasar silakan, mau tak qasar tak apa-apa. Saya laki-laki, mengenai pertanyaan yang di Masjid An-Najah tempoh hari tentang perkawinan silang sapi dan babi, kan haram. Bagaimana kalau mudaratnya tidak ada? Apakah tetap haram? Orang berzina itu tak ada mudaratnya, suka sama suka. Jadi kalau tak ada mudarat berarti tak haram. Orang sogok menyogok itu tak ada mudaratnya. Ku sogok ente senang, aku pun senang. Anakku lulus dapat gaji. Mana ada yang dirugikan? Nah, inilah yang menyesatkan orang. Asal tak ada mudarat, halal. Yang menjadikan dia haram adalah hukum Allah, bukan masalah mudarat tak mudarat. Sama-sama senang. Kalau ada hukum sama-sama senang, maka tidak berlakulah hukum zina, tak berlakulah hukum riswah, karena semuanya sama-sama senang dan sama-sama diuntungkan. Nauzubillah. Jangan kita berpikir sekuler. Asal tak ada mudarat. Anjing sama babi dikawinkan, dagingnya sama-sama enak. Siapa yang tak senang? Allah mengatakan haram. Kaedah diambil ulama dari Quran hadis, idza jitama'al halal wal haram, kalau bersatu antara halal dan haram faghulibal haram, yang dimenangkan yang haram. Mengenai pemimpin DKI, kita sebagai umat Islam meyakinkan Ustaz, kalau kita mendukung memilih dia, neraka jahanam seburuknya tempat. Bagaimana kalau kita memilih tempat bekerja dipimpin oleh orang non muslim? Apakah kita digolongkan muslim yang munafik? Bekerja di tempat orang kafir boleh. Dalilnya mana? Ali bin Abi Thalib pernah bekerja mengambil air, mengambil upah menimba di tempat orang Yahudi. Hadisnya sahih, dan Nabi membiarkan. Nabi tak melarang karena murni pekerjaan. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, lo kerja tempat gua, lo mesti pilih pemimpin gua. Kalau sudah terkait dengan masalah pemilihan calon, terkait masalah akidah, tapi tak semuanya jahat begitu. Karena kita boleh main pukul rata, sweeping semua, itu tak betul. Maka pilih-pilih. Kalau dia murni baik, tak ada sangkut paut mengenai itu, kata dia, kita sekarang ada krisis, tapi kamu sama saya profesionalisme kerja saja, silakan kerja terus, tak masalah. Ustaz, kenapa ini menyebut nama presiden pakai si Jokowi, ditangkap polisi nanti. Selagi kita yang ke-6 ini tidak tegas menangani kasus, membuat banyak keresahan, perpecahan. Bagaimana Ustadz kalau di akhir pengajian nanti kita mendoakan agar dibukakan isi kepalanya sebagai presiden yang Islam, mohon menggunakan bahasa yang kasar. Berdoa mana boleh ungkapkan doa kasar kepada Allah Ta'ala. Kita minta kepada Allah, apa doa Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, karena mereka berbuat karena tak tahu. Itu doa yang diajarkan Nabi SAW. Tapi ada doa melaknat Pak Ustaz. Doa laknat itu dilakukan Nabi ketika orang kafir membunuh sahabat-sahabat yang berdakwah. Itu yang Nabi berdoa selama 1 bulan kunut nazilah. Allahumma al'an Re'al, Allahumma al'an Zakwan, Allahumma al'an.
Ada sebagian sahabat-sahabat kita melaknat dan berdoa laknat. Kalau mau pilih doa laknat, silakanlah doa laknat. Bagaimana menentukan sikap pemimpin Riau? Ada yang non-muslim, kursinya sudah banyak, sementara yang muslim terpecah-pecah. Orang Islam mesti bersatu. Tak lama lagi, Juni 2018, orang Islam mesti bersatu. Kita ini sudah ramai Pak Ustadz. Pengajian kita ini berapa jumlahnya? Kumpul berapa? Riau yang akan memilih 6,7 juta. DPT berapa? 2 juta. 2 juta itu yang akan bersuara. Kalau 2 juta itu tak mengaji, bisa jadi orang kafir akan memimpin Riau. Dinasehati tak mau menerima, mau jalan sendiri. Dalam perkawinan, anak perempuan sudah punya anak 2. Karena kurang baik dengan mertua, akhirnya mengambil jalan sendiri. Minta cerai tanpa ada sebab, akhirnya cerai. Pendidikan S1, dinasehati tak mau, mau jalan sendiri. Suami orang mau diambilnya. Selaku orang tua, apa yang harus kami lakukan Pak Ustaz? Nasihat tak pernah berhenti, doa tak pernah berhenti. Dudukkan dia. Ente ini tak betul nih, kenapa bisa begini? Engkau kan anakku. S1, anak bapak S1 bisa berani melawan. Saya S2 tak berani saya lawan mak saya. Berarti dari awal udah salah. Mana tunjuk ajar Melayu? Kenapa bercelana pendek? Kenapa tak baju kurung? Kenapa? Tak boleh dia lebih dari kita. Dia lebih ilmunya boleh, tapi dia menginjak kepala kita mentang-mentang dia sekolah tinggi, tak boleh. Boleh. Kenapa dia bisa melawan? Berarti ada sesuatu yang salah. Maka dua ini tak boleh tinggal. Nasihat tetap terus dan doa. Ya muqallibal qulub, hai engkau yang membolak-balikkan hati, balikkan hati anakku ni kepada yang baik ya Allah. Luruskan dia ya Allah. Tak pernah berhenti. Khususnya ibu. Kalau masih ada ibu 9 bulan 10 hari dia menumpang di perut ibu, masih mengalir darah di ibu dalam darah dia, mintakan kepada Allah Ta'ala. Mengenai pertanyaan yang mengenai ini sudah. Saya punya teman Ustadz, dia orang Salafi. Dia bertaaruf dengan akhwat sama Salafi juga. Namun akhirnya ketika mau melamar, namun dia ditolak. Lantaran ketika berbincang-bincang, kawan saya ini sering juga hadir pengajian Ustadz. Saya pula kena. Dan dia sering mendengar ceramah Ustadz. Yang saya tanya, Ustadz sebenarnya terbagi berapa kelompok Salafi ini, sehingga mereka sebagian anti terhadap orang yang di luar. Kasihan betul anak muda ini. Coba yang dia ditolak gara-gara ikut saya, datang segera ke saya, biar saya kasih lebih banyak lagi. Nanti saya kenalkan sama yang lebih cantik, lebih mantap lagi. Jangan main pukul rata, tak semuanya keras ekstrim. Ustadz Mahir Tuwailibi selalu WhatsApp ke saya. Ustadz Abdullah Hadrami malah merekom, bila anda ingin keluar dari kota kecil, bacalah buku Ustadz Abdul Somad 37 masalah populer. Ketika buku itu di-upload di fanpage kita, datang dari Malang, kami sudah punya dari guru kami Ustadz Abdullah Hadrami. Itu murid langsung Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, jadi main pukul rata semua Salafi ini. Tak semuanya. Tak semuanya. Zaman dulu Ustaz, di Indonesia antara NU dan Muhammadiyah sepakat wanita haid dilarang masuk masjid. Saya risau. Semenjak pengajian masuk Riau, wanita haid dibolehkan masuk masjid. Apa boleh Ustaz pada sujud akhir kita memperbanyak doa dengan bahasa Indonesia? Dalam hati boleh, diucapkan di mulut tak boleh. Kalau diucapkan di mulut batal solat. Anak den batal solat. Pocoku batal solat. Banyak umat Islam menjual tanah dan rumah orang dengan orang kafir karena harganya mahal. Syekh Yusuf Al-Qardawi mengeluarkan fatwa, orang yang menjual tanah sama dengan menjual akidah. Fatwa itu dia keluarkan untuk Palestina. Orang Palestina yang menjual tanah ke Israel sama dengan menjual akidah. Jangan jual tanah, karena Allah tidak memproduksi tanah lagi. Menjual tanah sama dengan jual akidah. Berapa orang itu mau beli? 10 juta. Orang Islam berapa? 2 juta. Jual semua orang Islam. Barokah. Jualnya 10. Duit hantu makan setan. Belum lagi dosanya mengalir. Dibangun yang gereja besar. Zaman dulu
Semua perempuan kalau solat, semua telekungnya warna putih. Sekarang telekungnya warna-warni. Masalah warna tak ada larangan. Ada warna kunyit, ada warna kunyit jumpa dengan kapur, ada warna hijau, ada warna biru. Warna tak masalah. Yang penting tak mencolok. Mencolok tu maksudnya dibuatnya ini manik-manik, bunga-bunga, bunga besar sampai orang di belakang tu pikir, bunga apa lah ni? Nah, itu baru tahu. Zaman dulu Ustaz, orang NU sama Muhammadiyah sepakat tak boleh masuk masjid kalau sedang haid. Sekarang kenapa boleh? Ini masalah perbedaan mazhab. Nanti kalau ada ustaz mengatakan silakan masuk, mungkin dia pakai pendapat mazhab yang perempuan boleh masuk. Karena menurut mereka tak boleh maaf cakap karena takut darahnya menetes. Kalau pembalutnya bagus tak apa-apa kata dia. Tapi saya pakai pendapat Syekh Wahbah Zuhaili, perempuan yang berhalangan tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh solat, tak boleh masuk masjid, tak boleh tawaf, tak boleh puasa. 7 larangan, itu yang saya pegang. Tapi saya tak menyalahkan ustaz lain selama masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz, saya pekerja shift. Hari ini harusnya pulang jam 7 pagi. Tapi subuh ini saya dengar ceramah dan pekerjaan tak ada lagi. Apakah saya salah menghadiri ceramah subuh ini? Apakah gaji saya haram? Ada jenis pekerjaan pelayanan masyarakat dia mesti standby. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore dia mesti standby. Disduk Capil, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Banyak orang ngurus akte, ngurus surat, ngurus itu. Dia mesti standby. Kalau dia tak ada, dia zalim, dia makan haram. Tapi ada jenis pekerjaan dua, dia tidak menghadapi orang banyak, dia di kantor. Ini tugas. Ini tugas dia. Anda selesaikan dalam 8 jam bisa, tapi kalau Anda cerdas, Anda selesaikan dalam 2 jam bisa. Kalau 2 jam selesai, maka sisa yang 6 jam pakailah untuk pengajian, untuk yang lain-lain. Nah, pekerjaan Anda masuk jenis yang mana? Kalau jenis pelayanan masyarakat mesti menghadapi orang banyak, jangankan untuk pergi meninggalkan, berzikir pun tak boleh. Orang mau ngurus akte, Pak, saya mau ngurus akte anak saya gimana nih? Subhanallah, 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 subhanallah. Tak bisa, haram ente berzikir. Zikirnya dalam hati. Karena Anda digaji makan uang negara, APBD, APBN, Honda, honor daerah. Itu semua untuk melayani orang banyak. Berapa lama waktunya kalau kita berkunjung pada satu tempat solat jamak dan qasar? Sudah terjawab. Nampaknya duduknya dekat-dekatan sama yang tadi. Kalau kita bepergian pada hari Jumat, pas tempat tujuan Jumat masuk, kita ikut solat Jumat, perjalanan masih jauh, kita solat jamak dan qasar, sementara solat Jumat orang yang musafir tidak wajib solat Jumat. Maka dia boleh jamak qasar, nanti jamak takhir dengan asar. Mau berangkatnya di Jumat ke Dumai, maka dia solat asar nanti jamak takdim, jamak takhir. Zuhur ditarik, bukan Jumat yang ditarik. Solat zuhur ditarik ke asar, sampai di Dumai solat asar 2 rakaat, habis itu solat zuhur 2 rakaat, bukan solat Jumat. Cara yang kedua, tetap laksanakan solat Jumat di jamak takdim dengan asar. Solat Jumat di sini di jamak tak solat belum berjalan, sampai ke Minas, berhenti di Masjid Minas, solat Jumat, solat asarnya ditarik. Boleh solat asar jamak takdim dengan Jumat menurut mazhab Syafi'i. Kalau Anda mengatakan solat Jumat tak bisa jamak takdim dengan, itu pendapat mazhab Hambali. Ulama Saudi tak membolehkan jamak takdim asar dengan Jumat. Dah terjawab, itu yang dia tanya. Boleh tak menjamak takdim asar dengan Jumat? Bolehkah kita melaksanakan solat qabliyah subuh di rumah, padahal solat subuh sudah selesai di masjid? Ini pasti tak solat subuh ke masjid. Oh ya, di ujungnya lupa saya baca, karena bangun agak telat. Pertama, jangan bangun telat. Di setel itu jam, solat di masjid. Tidak ada alasan, solat di masjid, solat di masjid, solat di masjid. Andai terlambat karena lembur, malam pulang, macam-macam, bangunnya jam 6. Sekarang syuruk jam 6.15. Maka jam 6 bangun, langsung wudu qabliyah subuh dulu. Qabliyah subuh, tapi ayatnya pendek, jangan pula baca Ar-Rahman, habis waktu tinggal 15 menit. Setelah qabliyah 2 rakaat, qomat, habis itu solat subuh. Qabliyah tidak hilang walaupun sudah terlambat. Rakaat al-fajri 2 rakaat, qabliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Beberapa hari yang lalu ini, kalau saya baca ni, saya kena pasal pencemaran nama presiden. Jamaah tak lagi menyebut presiden, dah pakai CCC aja udah.
mengatakan bahwa agama dan politik harus dipisah. Makin gila saja Pak Ustadz. Apa tanggapan Pak Ustadz? Sudah saya bahas pengajian di Masjid Muslimin dari maghrib ke isya 45 menit. Dari isya kita bahas lagi, dari isya 1 jam 75 menit kita bahas di Masjid Muslimin. Ada 3 sekularisasi. Pertama, bebaskan dunia ini dari agama. Yang kedua, bebaskan politik dari agama. Yang ketiga, buat tidak ada kebenaran mutlak. Anda benar, saya benar. Saya salah menurut Anda, Anda salah menurut saya. Kita sama-sama benar. Hilangkan agama dari dunia, hilangkan agama dari politik. Jangan ada kebenaran mutlak. Tidak ada orang benar secara mutlak. Sudah kita bahas. Dari Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu Nabi bersabda, la ilaha illallah wahidan ahadan samadan lam yattaqid sahibatan wala walada wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadis riwayat Ahmad. Dari Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa, barang siapa membaca la ilaha illallah syarikalah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka Allah SWT akan menulis baginya 2 juta kebaikan. Bagaimanakah status 2 hadis di atas? Apakah boleh dijadikan amalan zikir? Karena begitu besar. Hadis yang ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, ada dalam riwayat Tabrani, boleh diamalkan walaupun dia dhaif, maka untuk fadail amal. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Ibnu Hajar ada 2. Satu Ibnu Hajar Al-Asqalani, satu Ibnu Hajar Al-Haythami. Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan untuk fadail amal, hadis dhaif, hadis mursal, hadis mu'dhal, hadis maqtu' boleh diamalkan. Ijma' ulama, ijma', bukan kata saya, kata Ibnu Hajar Al-Haythami. Maka untuk fadail a'mal boleh walaupun hadis itu dhaif. Ini hadis ini dhaif, boleh diamalkan untuk fadail a'mal, motivasi beramal. Syaratnya berapa? 5. Bukan dalam masalah halal haram, bukan masalah akidah, bernaung di bawah hadis sahih, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta, dan untuk fadail amal, untuk motivasi beramal supaya banyak berzikir, boleh, tak masalah. Yang tak boleh diamalkan hadis maudhu', palsu. Hadis palsu tak boleh sama sekali. Apa hukumnya jika ada seorang wanita laki-laki, dia bertanya tentang hukum onani. Qad aflahal, buka surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang khusyuk dalam salatnya. Sampai pada ayat walladzina hum li furujihim hafizun, mereka menjaga kemaluan. Kemaluannya hanya untuk 2. Illa ala azwajihim, istri, aw ma malakat aymanuhum, atau budak hamba sahaya. Faman ibtagha wara'a dzalika, siapa yang mencari kenikmatan di luar istri, bukan pula budak hamba sahaya, faulaika humul adun, mereka melampau batas. La ta'tadu, jangan melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tak suka pada orang melampau batas. Inilah dalil ulama mengharamkan onani, masturbasi. Maka kata Nabi, kalau kalian sanggup menikah, falyatazawwaj, menikah. Kalau tak sanggup menikah, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa. Anak-anak lajang mahasiswa banyak puasa sunat. Senin Kamis terlalu sedikit 8 hari. Puasa Nabi Daud 15 hari. Kalau makanan berkurang, libido seksual kurang, insyaallah nafsu tak ada. Kemauan ada, nafsu tak ada. Tak nampak anak gadis itu rabun. Pergi kalian ke Okura sana, naik kuda 1 jam. 1 jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up, memanah, menembak, berenang. Pergi. Mahal Pak Ustaz kalau merenang. Sungai Siak luas. Pergi sana, terjun ke bawah. InsyaAllah hilang nafsu. Kalau tak percaya, pergi naik ke Leton, terjun ke bawah. Bukan cuma nafsu hilang, orangnya hilang sekalian. Saya mempunyai adik ipar perempuan. Sewaktu acara Maulid Nabi di kampung, dia diminta ngaji dalam acara tersebut. Buat jamaah semua terkejut ketika dia sudah depan mengaji ala kadarnya, enggak pakai irama lagu, makin cepat saja. Otomatis orang tua jadi malu. Setelah ditanya, dia berdalih kalau pakai lagu nanti mengundang syahwat bagi laki-laki yang mendengar, sehingga membuat dosa. Bagaimana dengan pemahaman adik saya Pak Ustaz? Dia sudah S2 loh. Pertama, lagu itu ada namanya Bayati Soba Sika Nahawan Jaharka Ras. Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi ada nama tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin yang dimaksudnya tadi, karena tak ada orang mengaji tak pakai lagu. Semua pakai lagu. Dulu saya sangka Imam Masjidil Haram itu tak pakai lagu. Jadi saya tanyakan ke Ustaz Indra Gunawan, Imam Masjid Islamic Center Pasir Pengarayan. Ustaz, coba dengar Imam Masjidil Haram ni. Kata orang tak pakai lagu. Pakai, kata dia. Ini lagunya ini lagunya ini lagu. Kenapa kata orang tak pakai lagu? Yang mendengar tu tak tahu lagu. Disangkanya kalau baca Quran tak pakai lagu, begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak pakai lagu tu. Kalau dia masih ada irama, itu masih ada lagu. Yang tak boleh itu memasukkan lagu Melayu. Itu baru tak boleh. Lagu Jawa, lagu Batak masuk, lagu Tortor masuk, tak boleh. Lagu Melayu mana? Allahu Akbar. Itu tak boleh. Rusak makna seluruh. Saya selama ini membaca doa puasa sunat sama dengan puasa Ramadan. Bolehkah itu Pak Ustaz? Doa apanya? Allah malaka sumtu, baik. Allah malaka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Itu hadisnya tak bawa dhaif. Hadis dhaif tetap boleh untuk fadail amal. Syekh Ibn Utsaimin ulama Saudi Arabia mengatakan boleh baca Allah malaka sumtu. Satu lagi doanya, zahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru. Satu lagi doanya, Allah mabarik lana fima razaqtana. Allah mabarik lana, hadis dhaif, boleh dipakai. Hadis sahih untuk makan apa? Bismillah. Ya ghulam, hai anak, kalau kau mau makan, samillah, bismillah. Pendek. Nanti kalau ada orang, saya tak mau pakai hadis-hadis dhaif itu, saya mau pakai hadis sahih. Bismillah. Dua kemungkinan. Memang dia berpegang hadis sahih atau memang dah lapar betul. Nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari fardu lillahi ta'ala. Aku berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar dari tubuh karena Allah Ta'ala. Bolehkah begitu Ustaz niat mandi wajib? Karena yang saya diajarkan oleh guru saya begitu waktu di SMP dulu. Di mana yang betulnya Pak Ustaz? Ambil air. Pertama berwuduk dulu. Nabi mengajarkan wuduk dulu. Macam wuduk mau salat. Fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Siramkan air ke sebelah kanan dulu biar jangan terkejut dari bawah. Kaki kanan, kaki kiri, betis kanan, betis kiri sampai ke atas siram semua. Nah, kapan berniatnya? Niat itu di dalam. Mahallun niat al-qalbu, tempatnya dalam hati. Andai tak dilafazkannya sah. Waktu memulai bismillah itu. Tapi kalau ada WC di dalam tak boleh dia sebut bismillah, karena tak boleh menyebut nama Allah kalau ada WC. Cukup di dalam saja. Ini yang mengajarkan pakai lafaz ni boleh? Boleh melafazkan niat untuk menghilangkan waswasah. Karena ada orang sebagian kalau tak dilafazkannya waswas dia. Begitu disiramkan air, ini mandi sunat apa mandi wajib ya? Nah, maka dia lafazkan nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardu alayya lillahi ta'ala. Baik, tak salah. Apa niat puasa Senin Kamis digabung dengan puasa Daud? Niat puasa Senin Kamis saja otomatis dapat niat puasa Daud. Saya puasa Kamis besok otomatis dapat puasa Daud. Apa niat puasa Senin Kamis digabung puasa Daud? Saya ulang balik. Saya sangka tadi puasa Senin Kamis digabung dengan puasa Rajab. Saya ulang balik. Saya besok niat puasa Kamis. Kebetulan di bulan Rajab, otomatis dapat puasa Rajab. Tapi kalau dia puasa Senin Kamis, puasa Daud, pendapat pertama, pilih, jangan campur. Senin Kamis saja. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Atau Daud saja. Senin, Rabu, Jumat. Maka Kamis tak dapat. Karena kalau sudah Senin, Selasa makan, Rabu puasa, Kamis makan. Itu cara yang pertama. Pilih saja, Senin Kamis saja atau puasa Daud saja. Itu pendapat ulama yang pertama. Adapun yang kedua mengatakan boleh campur. Tapi saya condong untuk memilih, bukan dicampur. Paling sikit 3 hari. 13, 14, 15. Kalau sanggup 8 hari. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Kalau mau lagi puasa Daud 15. Kalau mau puasa dahar. Namanya Shaumud Dahri, puasa sepanjang tahun. Ada sahabat yang melakukannya. Boleh. Mazhab Syafi'i mustahab, dianjurkan puasa dahar. Suami sudah meninggal, anak-anak sudah besar, dia badannya sehat, sendirian di rumah, tak ada halangan, tak ada terhalang dia masak segala macam, tak ada ini, tak ada. Maka dia puasa dahar. Aisyah, Sayyidatuna Aisyah istri Nabi puasa dahar setelah Nabi meninggal.
Karena dia tak ada tanggungan, dia puasa dahar sepanjang hari. Boleh. Pilihlah 3 hari, 8 hari, 15 hari atau puasa dahar. Jangan dicampur-campur macam begitu. Tolong Ustaz bacakan niat puasa sunat Senin Kamis yang digabung dengan puasa Daud dan puasa pengganti bukan Ramadan. Saya niat puasa qadha, titik. Satu niat saja. Niat puasa qadha besok pagi. Kalau kebetulan besok hari Kamis, otomatis dapat puasa Kamis. Kalau kebetulan hari Kamisnya di bulan Rajab, otomatis dapat 3. Qadhanya tunai, Kamisnya dapat, sunat Rajabnya dapat. Saya niat puasa qadha esok pagi. Satu saja cukup. Ketika saya sedang baca Quran, kadang tak terasa air mata ini meleleh. Begitupun ketika mendengar suara imam kita, Ustaz Nazri, begitu merdu sampai keluar air mata. Begitu nikmatnya rasa hati. Apakah yang demikian itu sudah lembut di naungan Allah? Salah satu menunjukkan hati lembut adalah ketika meneteskan air mata. Kata Nabi, wabeku, menangislah kalian. Kalau kalian tak bisa menangis, tabaku, buatlah seolah-olah kalian menangis. Kalau kalian tak bisa menangis, buatkan diri kalian menangis. Tapi kalau bisa menangis, paling baik. Kamu kenapa menangis tadi? Menyentuh ayat imam. Enggak, panjang betul Pak Ustaz. Sehabis selesai baca Quran, kemudian saya menghadiahkan pahala untuk almarhum ayah saya, almarhumah kakak saya. Apakah sampai itu Pak Ustaz? Sampai. Siapa yang mengatakan sampai? Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Sampai. Siapa lagi yang mengatakan sampai? Murid Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sampai. Dari kalangan mazhab Syafi'i siapa? Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Ajjaj. Kata dia bacaan Quran sampai. Saya mau detail-detailnya Pak Ustaz. Buka buku 37 masalah populer, lengkap dalil apa saja yang sampai untuk orang mati. Sudah saya tulis. Buku hadis apa yang baik khusus buat anak saya Pak Ustaz, masih kecil balita. Hadis bergambar. Buku hadis bergambar. Anak keponakan saya semuanya bergambar. Sejarah Nabi bergambar. Buku hadis bergambar. Ayat-ayat doa-doa bergambar. Karena mereka suka nengok gambar. Dengan nengok gambar dia nengok baca ayatnya. Belikan mereka bergambar. Apa pendapat Ustaz tentang Habib Syekhan Al-Bahar? Wallahu a'lam bishawab. Saya tak paham yang gaib-gaib. Saya hanya menengok yang zahir. Nahnu nahkumu bi zawahir wallahi tawassal sarair. Ada orang yang bisa tuajuh menengok batin segala macam. Saya tak paham. Saya hanya menengok yang zahir. Saya tak tahu. Bolehkah kita berbohong dari menutupi karena takut riak? Tak boleh bohong. Tak boleh bohong. Sebutkan saja. Kamu tadi malam kenapa tak ngangkat HP saya? Saya sedang sholat tahajud. Tak boleh bohong. Gara-gara menjawab itu saya jadi riak Pak Ustaz. Tidak riak. Tarkul amal li ajlin nas riak. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang baru riak. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang syirik. Sebut aja saya tahajud. Yang tak boleh itu, tadi malam itu berapa kali kawan nelpon saya nggak bisa ngangkat. Maklumlah sedang tahajud. Itu baru tak boleh. Dahulu saya waktu masih muda banyak sekali melakukan dosa yang berhubungan dengan orang, seperti mengambil harta orang, ghibah, mengolok-olok orang. Sangat menyesal sekarang Pak Ustaz, dan tak bisa menemui orang itu mau minta maaf, mengembalikan haknya. Menurut Rasulullah di akhirat nanti kalau orang melakukan kesalahan terhadap orang lain belum minta maaf, mesti mengembalikan haknya, diambil dari amal kita. Tentunya saya khawatir, adakah satu hitung-hitungan tertentu di akhirat nanti, misalnya kita melakukan kesalahan terhadap ini akan diganti dengan ini? Tak ada. Kalau mencuri satu bakwan, satu qobliyah subuh, tak ada. Kalau ngambil pungli KTP satu, maka diambil hajinya satu, itu tak ada. Sampai sekarang belum ada angka nominal, hitung-hitungan dibuat Allah, Rasul dan malaikat, belum ada lagi. Amalan apa yang bisa banyak pahalanya dan cespleng sehingga di akhirat nanti kita tak khawatir Pak Ustaz? Datang orang bertanya ke Syekh Ibnu Utsaimin, saya dulu tugas di satu daerah. Di situ saya banyak melakukan pungli. Sekarang saya sudah pensiun, berhenti. Bagaimana cara tobatnya? Hitung berapa dulu dimakan duit orang, balikkan menurut harga emas. Dulu kerja di mana? Tahun 80-an. Di mana kerja? Di sana. Banyak ngutip pungli, KTP, surat tanah, segala macam. Sekarang mau tobat, hitung berapa duit orang itu, balikkan menurut harga emas. 10.000 tahun 80, berapa waktu itu nilai nominal emasnya, balikkan ke sekarang, serahkan ke 4 lembaga yang dinikmati orang banyak, masolih ammah, rumah yatim, panti jompo, fakir miskin, masjid.
Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. Habis itu taubat nasuha. Jadi jangan sangka astaghfirullah rabbal baraya selesai. Misalnya karena kesibukan kita baru melaksanakan sholat zuhur jam 2. Ini jangan ulang lagi. Jangan ulang lagi. Ini banyak betul, dah 2 nih. Satu sholat subuh jam 6. Ini sholat zuhur jam 2. Jangan ulang lagi. Karena kesibukan, tak ada yang lebih sibuk. Kita ni sibuk semua. Kapan kita tak sibuk? Nantilah solat on time setelah pensiun. Nanti tak ada. Pokoknya laksanakan. Apakah boleh melaksanakan solat rawatib qabliyah? Qabliyah itu tetap dilaksanakan kapanpun selama masih ada waktu. Jika kita melaksanakan solat tahajud pada setiap menuju 2 rakaat berikutnya, apakah diperbolehkan melakukan kegiatan lain seperti baca buku, nonton TV? Nonton TV jangan, baca buku okey. Jangan pula setelah 2 rakaat tengok dangdut dulu. 2 rakaat baca Quran, berzikir, boleh. Apa dalilnya? Sahabat ketika tarawih selesai 2 rakaat mereka tawaf. Selesai 2 rakaat mereka tawaf. Itu dalil kata Syekh Atiyah Saqar, boleh setelah 2 rakaat berzikir. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyul ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subbuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Karena kalau tawaf boleh, maka zikir pun boleh. Qiyas dalilnya. Begitu kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab judulnya Fatawa Al-Azhar. Bagaimana Al-Quran menggambarkan terhadap sosok ulama, Ustaz? Siapa itu ulama? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Takut kepada Allah. Berilmu, takut kepada Allah. Ilmunya banyak tapi tak takut kepada Allah, bukan ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah ulama, takut kepada Allah. Ulama itu beda dengan Habib ya Ustaz. Habib adalah orang berilmu tapi dia punya nasab silsilah keturunan sampai kepada Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, nanti sampai kepada Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Rizik, Habib Ahmad Al-Kaf. Al-Kaf itu marga orang Yaman. Al-Kaf, As-Saqqab, Ash-Shihab, itu dari Yaman. Mereka dulu datang mengislamkan kita kemari. Kita cinta dengan mereka, maka disebut Al-Habib Al-Jifri. Itu Raja Siak itu Al-Habib. Sultan Syarif Qasim Habib. Kenapa tak dipanggil Habib? Karena Habib biasanya ulama, alim, berilmu, dipanggil. Saking sayangnya kita kepada mereka, kita panggil Habib. Al-Habib. Sekarang Habib yang paling terkenal nomor 1 di dunia, Al-Habib Umar bin Hafiz dari Tarim, Hadramaut, Yaman. Yang masih muda, energik, Al-Habib Ali Al-Jifri. Al-Habib Ali Al-Jifri, masyhur. Apakah ada ulama di waktu masa Rasulullah hidup, Pak Ustaz? Kalau ada, bagaimana ilmunya? Sedangkan Al-Quran diturunkan hanya kepada Rasulullah. Nabi ada, maka ketika terang benderang matahari tak nampak cahaya. Tala'al badru alaina fahtafat minhul buduru. Kalau sudah matahari terang benderang, maka tak nampak cahaya bulan. Sahabat-sahabat yang alim, ulama tak nampak. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi meninggal, barulah muncul ulama hibrul ummah Abdullah bin Abbas. Nabi meninggal umurnya 15 tahun. Meninggal Nabi, naik Abu Bakar Siddiq 2 tahun. Berarti 17 tahun. Meninggal Abu Bakar, naik Umar. Umur 17 tahun, ajlasahu fi majlisihi. Umar bin Khattab mendudukkan Abdullah bin Abbas di majlisnya. Umur 17 tahun, ulama besar Abdullah bin Abbas sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Karena Nabi mendoakan dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia takwil Al-Quran. Maka dia bergelar hibrul ummah, tintanya umat ini. Dia bergelar terjumanul Quran, orang yang mampu menafsirkan Al-Quran. Apakah seorang ulama itu menurut keturunan, Pak Ustaz? Enggak. Anak kiai tidak otomatis jadi kiai. Tapi biasanya kiai mengirim anak-anaknya belajar kepada kiai-kiai. Dikirim anak itu ke Al-Azhar Mesir, dikirim ke Makkah. Tradisi mengirimkan anak ke tempat kiai itu bukan untuk mewarisi kekiaiannya, tapi dia ingin anak itu mampu membimbing umat. Tapi tidak otomatis jadi kiai. Ustaz, apakah ada ulama berasal dari negara Eropa? Nah, itu yang datang dari Amerika. Ulama-ulama mereka masuk Islam, bertobat, belajar, mengaji. Malcolm X, ulama, pun ceramah luar biasa. Ustaz Somad ceramah di masjid, Malcolm X enggak, ceramah di depan gereja. Malcolm X ceramah depan gereja kulit hitam. Selesai orang dari gereja, dia tanya, kamu kulitnya apa? Hitam. Tuhanmu warna apa? Putih. Masa orang hitam Tuhannya putih?
Berpikir orang, iya ya, akhirnya masuk Islam. Luar biasa. Mohon referensi Pak Ustadz untuk buku mengenai ilmu tauhid dan fikih pemula. Fikih pemula, beli fikih Islam Sulaiman Rasyid. Ditulis oleh Sulaiman Rasyid, tamat Al-Azhar tahun 1935, orang Lampung. Tipis, cetakan bulan bintang, mazhab Syafi'i saja. Nanti kalau sudah masak itu, barulah pilih fikih perbandingan mazhab tebal. Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili, terjemah bahasa Indonesia, Gema Insani Press. Untuk tauhid, beli mengenal Allah melalui sifat 20, Dr. Mustafa Umar. Mengenal Allah melalui sifat 20, Mustafa Umar. Ikuti pengajian Asmaul Husna. Nah, itu kajian tauhid. Saya berusia 40 tahun dan baru ingin belajar agama secara otodidak. Pernah referensi buku fikih karya Sulaiman Rasyid. Untuk di tahap selanjutnya buku apa lagi? Oh, udah Sulaiman Rasyid, udah khatam. Beli fikih Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili, terjemah bahasa Indonesia. Karena anak angkat tak mendapat hak waris, maka dilakukan hibah. Jika ingin menghibahkan sebidang tanah, apakah boleh dengan perjanjian hibah di bawah tangan atau notaris? Karena jika mengikuti prosedur formal akan memakan biaya. Buat aja surat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, materai, dengan ini menghibahkan satu ruko untuk anak saya. Hibahkan, langsung akad. Nanti dia uruskan ke akta notaris untuk pengalihan nama hak milik. Maka hibah selesai. Beda dengan wasiat. Kalau wasiat nunggu mati baru, itu ruko untuk kamu. Kapan Pak? Tunggu aku mati. Itu namanya wasiat. Kalau hibah langsung berpindah hak milik. Bagus hibah. Karena kalau wasiat nanti panjang ceritanya, muncul yang tak diinginkan. Undangan kepada kaum muslimin muslimat hadiri tablik akbar Masjid Jami'atuz Zahidin, Jalan Hang Tuah, Pasar Sahil, sebelah kiri. Penceramah Dr. Mustafa Umar LCMA. Tema seputar ruh. Yang penasaran tentang ruh, pergi ke sana. Hari Sabtu tanggal 8 April. Hari Sabtu tanggal 8 April. Tak pula dijelaskan tah jam berapa. Carilah ke Masjid Jami'atuz Zahidin. Apakah doa itu ibadah? Bukan sekedar proposal belaka? Aku tak tahu doaku itu diterima Allah apa tidak, kata Umar bin Khattab. Aku tak peduli doaku itu terima atau tidak. Yang penting aku terus berdoa. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Asal habis berdoa. Ente kenapa berdoa? Ente kenapa tak berdoa? Malas aku berdoa. Yang lama aja belum diterima, ngapain tambah baru? Doa aja terus. Orang yang tak berdoa ini sombong. Doa. Jika kita berdoa dalam bahasa Indonesia, apakah dapat pahala Pak Ustaz? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Yang penting bahasa Arab itu 4 saja. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala. Habis itu bahasa Indonesia. Ya Allah, aku merantau ini di Pekanbaru, jauh dari keluarga, mudahkanlah, lembutkan hajati orang melihat aku, mudahkan urusan ini ya Allah. Aku sedang kuliah supaya dosen-dosenku itu lembut saja, sampai-sampai kalau aku terlambat dia senyum aja nengok aku ya Allah. Saya kalau doa bahasa Indonesia tak husuk Pak Ustaz. Apa kayak bahasa Jawa? Iki bojone orang teko piye iki Allah wis pirang-pirang dino ngalor ngidul ngetan. Eko banyak mana akan dimintakan anak patamu alum balaki nang kedua alum babini nang ke ampe bacarai pulau. Minta kepada Allah. Hadiri tablik akbar Mujahid abad 21. Hari Ahad 2 April besok jam siang zuhur berjamaah Masjid Mutmainnah. Judul Mujahid abad 21. Pemateri Haji Abdul Somad LCMA. Ini agak bagus fotonya sedikit. Yang lain tuh hancur. Kita sampai 7.30, 15 menit lagi. Kalau tak terhabiskan ini disimpan untuk Sabtu depan. Ustaz, apakah boleh sedang sholat mencet jerawat? Allahu Akbar. Antum diundang oleh Presiden Jokowi ke istana. Berikut ini pelajar teladan dari Riau. Masuk dalam. Pak Presiden pun bertanya, Anda dari Riau? Iya Pak. Riaunya di mana? Di Pekanbaru Pak. Kata Presiden, pampres ya, tembak mati.
Mana akhlak kepada Allah? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Mata tak boleh jelalatan menengok, tak boleh bergerak yang tidak. Apalagi kalau dipencet keluar darah, keluar nanah. Itu kalau ulang banyak, itu bisa batal solat, najis. Jangan pencet-pencet. Habis solat nanti baru pencet. Apakah boleh tangan menyentuh lantai ketika sujud? Apakah boleh lengan menyentuh lantai ketika sujud? Allahu Akbar. Ininya turun ke lantai. Ada orang solat ininya turun ke lantai, diangkat Nabi ujung. Ini naik ke atas. Laki-laki begini. Kalau perempuan tertutup, perempuan lebih tertutup lebih baik. Laki-laki begini, perempuan tertutup. Begitu juga dengan angkat takbiratul ihram. Laki-laki, kalau perempuan bagus sedikit. Allahu Akbar. Perempuan tidak ada perbedaan solat laki-laki dengan perempuan sama. Tapi kata Syekh Hasan As-Saqaf dalam kitab Sahih Sifat Solat Nabi, Sahih Sifat Solat Nabi, perempuan lebih tertutup lebih baik. Pada saat mengangkat lebih tertutup lebih baik. Pada saat sujud lebih tertutup lebih baik. Laki-laki begini, perempuan begini. Adapun begini, tidak. Bolehkah berdoa di sujud terakhir dengan bahasa Indonesia? Boleh. Bahasa Indonesia, bahasa Minang, bahasa Batak, bahasa Melayu, tapi jangan dikeluarkan. Jangan dikeluarkan. Oh mande, batal salat. Batal salat. Apakah kewajiban suami terhadap istri? 5. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, pakai, pendidikan, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau tak diberikan, ingat dulu sirat ta'liq. Jika saya begini bla 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 bla, maka dia datang kembali dari agama itu sudah sirat ta'liq. Saya tak ingat Pak Ustaz. Itulah orang nikah tak ada ingat dia. Bolehkah kita solat witir sebelum tidur Pak Ustaz? Ya. Sahabat Nabi yang solat witir sebelum tidur 2. Abu Hurairah, "Ausani khalili an utira qabla an-naum." Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, jangan sampai kau tak witir sebelum tidur. Abu Hurairah sebelum tidur malam witir. Siapa lagi? Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, hai Abu Bakar, mata tutiru, kapan kau witir? Ba'dal atamah. Habis salat Isya, salat ba'diyah, langsung witir, langsung tidur. Sahabat Nabi dulu habis witir langsung tidur. Jam 8 tidur, 9, 10, 11, 12, 1 bangun tahajud. Maka mereka mudah bangun tahajud. Nanti malam tinggal tahajud saja, tidak pakai witir lagi. La witrani, tak boleh 2 kali witir fi lailatin, dalam semalam. Nanti waktu salat tahajud malam tak pakai witir lagi, tidak. Cukup sekali. Minggu lalu Ustaz mengatakan, bila suami meninggal dunia sedangkan dia tidak punya anak, maka pensiun suami hanya 1/4 untuk istri, karena istri tak bekerja. Pensiun hanya 2 juta. Dapatlah istrinya tadi 500.000. Ada rumah Perumnas. Apa itu juga dijual 1/4-nya dari hasil penjualan rumah itu untuk istri? Yang ditanyakan, dari mana istri itu tinggal lagi? Dengan apa dia hidup sampai dia mati? Mau numpang sama anak sedangkan dia tak punya anak. Istri mendapat 1/8 kalau ada anak. Kalau tidak ada anak, maka istri mendapat 1/4. Jadi kalau rumah itu dijual harganya 1 miliar, maka istri mendapat 250 juta, 1/4. Lalu kemudian semua peninggalan si laki-laki tadi namanya tirkah, diambil dari kata taraka. Si istri hanya mendapat hak 1/4. Tapi perempuan ini diselamatkan oleh KHI namanya, kompilasi hukum Islam, yaitu dengan harta gono gini. Gono gini pencarian bersama dari sejak menikah dibagi 2 dulu. Kapan menikah? Tahun 80. Kapan meninggal? 2017. 37 tahun bersama. Iya. Apa saja yang dapat? Ini. Bagi 2 dulu, 50%. Ini punya ibu. Dari yang 50 punya ibu, 50 punya almarhum. Dari yang almarhum tadi, ibu dapat lagi 1/4. Jadi dia dapat 2 kali bagian. Maka duduklah bermusyawarah bersama ahli waris almarhum bapak. Bapak ini tak ada anak, maka yang mewarisi siapa? Abangnya, adiknya, kakaknya, saudara kandungnya, ibu dengan istrinya. Istri, abang, adik, kakak duduk bersama, musyawarahkan. Panggil Ustadz Alim Ulama, ada Ustadz Zulhendri Rais, ada Ustadz Hasbullah, ada Ustadz Fulan, duduk bersama mendudukkan masalah harta warisan ini.
Karena kalau orang tak tahu duduk bersama, nanti hasilnya kacau balau. Ketika terbentur, duduk bersama. Baik pakai kompilasi ataupun pakai hukum fikih Islam. Musyawarahkan. Karena Quran menyuruh wa amruhum syura bainahum. Saya seorang praktisi kesehatan, dapat mengupdate ilmu, memerlukan transaksi yang menggunakan kartu kredit, seperti berlangganan jurnal kedokteran, mengakses penelitian. Mohon pencerahan dan penjelasan hukum menggunakan kartu kredit, mengingat update ilmu kesehatan ini berasal dari negara barat. Dia tidak bisa cash langsung, tak bisa langsung beli majalah macam beli Tempo, beli koran Riau Pos, karena mesti pakai kartu kredit. Maka kartu ini hanya sebagai alat saja, sama macam orang menyimpan uang di bank konvensional. Kalau disimpannya di bawah bantal tak bisa, karena duit itu lebih besar daripada bantal. Maka diletakkannya, dia boleh tapi tak boleh diambilnya bunganya. Begitu kata Syekh Yusuf Qardawi. Kalau dia letakkan uang blok sekian juta, ada dapat bunganya, dia letakkan, lalu dia kemana-mana bawa kartu, lalu kemudian berbunga, maka dia tak boleh ambil bunganya. Bunganya kalau dapat diserahkan kemana? Ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Niatnya bukan niat sedekah, tapi niatnya mengembalikan uang umat kepada umat. Buka buku fikih kontemporer, fatwa-fatwa kontemporer, dicetak Gema Insani Press, Yusuf Qardawi, bagus, 2 jilid, 3 jilid. Saya punya yang edisi Arab. Salat sebelum Jumat setelah azan pertama, niatnya bagaimana Pak Ustaz? Dan hukumnya bagaimana? Usolli sunnatal jumu'ati rak'ataini qabliyatan. Qabliyah Jumat. Sudah saya tulis di buku 37 masalah populer. Qabliyah Jumat. Dalil selengkap-lengkap dalil. Buku itu sudah 3 tahun yang lalu dicetak. Sudah laku 7.000 eksemplar se-Indonesia. Makanya dibuat sampulnya best seller. Lu kemana aja? Bukunya udah saya beli Pak Ustaz, ada di rumah. Kenapa tak dibaca? Masih bersampul plastik lagi Pak Ustaz. Nah, balik dari sini baca. Judulnya Qabliyah Jumat. Salat setelah Jumat sunat apa? Ba'diyah. Usolli sunnatal jumu'ati ba'diyatan. Kalau di rumah 2 rakaat, kalau di masjid 4 rakaat. Semalam tengok, saya salat di masjid Arbaun Nas. Berapa Ustaz buat? Yang nengok hitung sendiri. 2 rakaat, salam. 2 rakaat, 1 salam, tegak lagi 2 rakaat. Begitu dalam fikih sunnah Said Sabiq. Kalau di rumah 2 rakaat, kalau di masjid 4 rakaat. Jangan pulang ke rumah, karena umumnya rumah kita jauh dan kita biasanya mampir ke sana kemari. Mampir pula ke Bare Solok sebentar, mampir pula ke warung kopi, langsung di masjid. Habis salat Jumat, salat ba'diyah Jumat 4 rakaat. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Saya melaksanakan 2 rakaat, baik, sah. Tapi kalau mau afdal 4 rakaat. Jika waktunya sudah singkat untuk sholat berjamaah di masjid, bagaimana mengerjakan tahiyatul masjid atau qabliyah? Cepat-cepat datang. Udah kita kaji hadisnya. Intizarus sholat. Kita menunggu sholat, bukan sholat itu menunggu kita. Cepat datang. Begitu datang masuk tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid salat sunat wudu. Habis itu salat sunat qabliyah. Kalau waktunya pendek cuma 2 menit Pak Ustaz, datang langsung qabliyah saja. Karena kalau dia tahiyatul masjid tak dapat qabliyah. Tapi kalau dia qabliyah dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini lambat terus datang. Apa amalan memasuki bulan Sya'ban? Ada amalan khusus ketika nisfu Sya'ban? Buka buku 37 masalah populer tentang malam nisfu Sya'ban. Sahabat tabi'in Khalid bin Makhul, Khalid bin Ma'dan berkumpul beramai-ramai di malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena malam nisfu Sya'ban itu keutamaan luar biasa. Apa keutamaannya? Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkannya semua makhluknya, illa musyrik atau musyahid, kecuali orang yang masih syirik atau musyahid, belum berdamai. Yang belum berdamai, berdamai. Jangan berkelahi, jangan bertengkar sebelum malam nisfu Sya'ban. Gimana hukumnya Ustaz apabila istri lebih mementingkan orang tuanya yang sakit daripada merawat suaminya dan mengatur rumah tangganya sehingga terlantar dan suami sering diabaikan? Gimana
keridoan suami buat seperti istri seperti ini. Setelah orang perempuan anak gadis menikah, maka berpindahlah kepada suami. Tapi kalau suaminya paham agama, tidak akan dia katakan tinggalkan emakmu, uruslah aku, karena sorgamu sudah pindah dari tapak kaki emakmu ke tapak kakiku. Ini dia tengoknya. Makanya kalau mau menikahkan anak, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau ada laki-laki yang kamu suka agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkanlah dia dengan anakmu. Tidak akan disia-siakannya anak ibu, dan ibu pula tak akan disia-siakannya. Adinda, pergilah kau urus emakmu karena dia sedang sakit. Adapun abang memang sudah terbiasa hidup sendiri, tapi kau jangan lama-lama, kalau terlalu lama nanti ku cari yang lain, gitu dia. Tapi hukum pokok asalnya kewajiban dia adalah kepada suami. Tapi suami yang baik akan memberikan izin. Pergilah. Adik-beradik kan banyak, buatlah sip-sipan. Abang, kakak nomor 1 ya, kakak Senin, adik Selasa, aku hadir. Jangan dia terus sampai suami terbengkalai. Nah, ini teknisnya musyawarah lah. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memutuskan dengan musyawarah. Saya pernah pasang susuk cuma 2 bulan, tapi hati saya ini enggak tenang. Lalu saya buang lagi sama orangnya. Setelah sekian tahun saya ronsen, masih ada nampak di dalam. Susuk itu jarum halus, jarum emas dimasukkan ke dalam, kecil, lebih kecil dari jarum. Masukkannya pakai sirih. Sudah, nanti mencabutnya nampak benang emas. Kalau pakai emas nanti wajahnya berkilau cahaya. Atau dimasukkan ke tumit besi biar kuat karate. Masukkan ke dalam susu. Itu sebetulnya media untuk jin setan masuk ke dalam. Maka dibuang. Membuangnya harus dia ikut segera dibuang. Nanti kalau di ronsen nampak nih, artis-artis itu kalau ronsen nampak jarum-jarum berkeliaran, jarum itu di dalam. Oh. Itu mesti dibuang semua, dicabut, diruqyah, hilang dia, keluar dia. Nah, ini datang ke ruqyah, ke tempat ruqyah. Rumah sakit Zainab, basement bawah ada ruqyah. Rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Masjid Al-Falah lantai bawah rumah sehat, atau tempat-tempat ruqyah yang lain. Ruqyah syar'iyah, jangan ruqyah syirkiyah, jangan yang mengandung unsur syirik. Saya mahasiswi usia 20 tahun. Saya selalu ke kajian subuh Sabtu sendiri, dan saya berangkat dari Panam jam 4. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang tak diinginkan, entah itu begal atau kecelakaan, saya meninggal, apakah saya mati syahid? Jangan pergi lagi. Ente jangan pergi lagi. Ikuti pengajian yang dekat-dekat aja di Panam. Ngeri saya dengar. Kena begal itu di jalan dekat Mall SKA, bukan ramai subuh saya sunyi. Saya aja laki-laki ngeri. Ustaz takut begal? Enggak, bencong manggil-manggil. Ikuti aja lewat streaming. Ikuti lewat streaming. Ya lagi. Kenapa? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Tapi kalau ada rombongan ramai-ramai tak apa. Kalau datangnya sama pacar, Pak Ustaz, la talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur yang hak dengan yang batil. Mohon jelaskan tentang apakah saya dapat syahid selama ini? Ya, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia seperti fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Mohon jelaskan tentang riya, Ustaz. Apakah salah saya mengupdate kajian yang sedang saya hadiri di Instagram? Alhamdulillah banyak yang bertanya dan ada juga yang datang, tapi sebagian menganggap saya riya. Sementara ini beda-beda tipis. Betty, yuk pengajian yuk, itu tak riya. Siapa yang datang ke pengajian maka pahalanya sekian, itu tak riya. Marilah berzikir dengan Allah, itu tak riya. Yang riya itu bagaimana? Alhamdulillah sudah 10.000 pagi ini, kamu berapa? Orang dulu buka puasa Allahumma lakasumtu, dia enggak Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Itu tak betul. Jadi jangan gara-gara takut dituduh kawan riya akhirnya tak sholat berjamaah. Ente kenapa tak ke masjid? Takut saya riak Pak Ustaz. Ini tak betul. Luruskan niat, buat baik. Tetap update, ajak kawan yang baik. Jangan pacaran. Malam ini Ahad, malam Ahad, ayo pengajian anak muda kita Saturday night datang. Ini jangan takut dituduh riak, karena yang menuduh itu setan itu. Selama ini di kampung saya dalam memandikan mayat, air untuk memandikan mayat harus terus mengalir saat mayat dimandikan. Setelah dimandikan baru diwudu.
mayat tersebut tidak boleh kena air mata dikarenakan mayat sudah diwudukkan. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Airnya disuruh tetap mengalir karena takut air mustakmal. Baik, tak salah. Adapun diwudukkannya sebelum baik, diwudukkannya setelah baik, tak masalah. Adapun masalah kena air mata, mayat kalau kena air mata wuduknya tak rusak, tak batal. Kenapa orang-orang tua kita di kampung dilarang? Jangan kena air mata, jangan kena air mata. Bayangkan kalau 70 orang mencium semuanya nangis. Babak belur lah wajah mayat tu. Yang satu menangis datang dari sana. Begitu ditengok muka mayat, ada biru, ada hijau, ada kuning, pakai make up semua. Biru ni menempel. Oleh sebab itu bagus ni dilarang. Jangan kena, jangan. Mana dalilnya tak batal? Nabi memegang sahabat namanya Utsman ibn Maz'un, makamnya di pemakaman Baqi samping Masjid Nabawi. Nabi memegang Utsman bin Maz'un, Nabi menangis. Keluar air mata Nabi, turun ke jenggotnya, menetes di ujung jenggot sampai kena pipi Utsman bin Maz'un. Tapi Nabi sendiri. Tapi ulama melarang itu bagus supaya jangan sampai rusak itu wajah jamaah. Itulah kaji kita subuh ini. Sebagian akan kita jawab di Sabtu depan, dia paling atas insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi minta doa supaya kita memohonkan kepada Allah ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sedang sakit, syifaan ajilan, sembuhan yang segera, la yughadiru saqaman, tidak akan kumat untuk selamanya. Ya syafi, wahai yang menyembuhkan, ya kafi, wahai yang mencukupkan, ya muafi, wahai yang menyehatkan. Syifaan isfi mardana, syifaan ajilan, berikanlah kesembuhan ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, segala dosa kami ampunkanlah, wala aiban illa satarta, segala aib kami tutupilah, wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampaikan ke tujuannya, wala maridan illa syafaita, yang sakit sembuhkan penyakitnya, wala mayitan illa rahimta, yang meninggal dunia curahkanlah rahmat, ampunan dan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan segala malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba min baladina hadza khassah, dari bumi lancang kuning secara khusus, wa min buldanil muslimina ammah, dan dari negeri-negeri kaum muslimin secara umum ya Allah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun, saudara-saudara kami masih tak peduli pada agama, berikan mereka hidayah ya Allah, karena mereka tak tahu. Adapun yang sudah tahu tapi tak mau tahu, tapi tak peduli pada agama ini, Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din, hancurkan musuhmu, musuh agamamu ya Allah. Waqduril kafarata wal musyrikin, hinakan, rendahkan orang kafir dan orang musyrik. Allahumma sattib samlahum wa farriq jam'ahum, hancurkan persatuan mereka, rusakkan persatuan mereka. Wa ja'alhum fi nuhurihim, matikan mereka dalam kematian yang sangat menyakitkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.